Nama Edu Perez kini tengah menjadi sorotan tajam di kalangan supporter Persebaya Surabaya. Kursi kepelatihan pelatih asal Spanyol itu mulai goyah setelah performa Bajul Ijo terus menunjukkan inkonsistensi di Liga 1 musim ini. Dalam 5 laga terakhir, Persebaya hanya mampu meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Yang paling menyakitkan tentu saja saat tumbang di kandang sendiri dari Persija Jakarta dengan skor telak 1-3. Hasil itu membuat Persebaya masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari 10 pertandingan. Posisi yang jelas belum sesuai dengan ekspektasi bonek maupun manajemen klub yang menargetkan finish di papan atas. Desakan agar Edu Perez segera angkat kaki pun semakin menguat. Melihat situasi ini, muncul sejumlah nama pelatih berlabel Grade A yang dinilai layak menggantikan peran Edu Perez jika manajemen Persebaya benar-benar mengambil keputusan tegas. Dari pelatih lokal berpengalaman hingga sosok asing yang punya rekam jejak mentereng, semua mulai dikaitkan dengan kursi panas Bajul Ijo. Dalam video kali ini, Raftel Sport akan membahas 7 nama pelatih Grade A yang berpotensi menggantikan Edu Perez di Persebaya Surabaya. Siapa saja mereka? Simak ulasannya sampai tuntas. 1. Bernardo Tavares, Portugal. Nama Bernardo Tavares muncul sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Edu Perez di kursi pelatih Persebaya Surabaya. Pelatih asal Portugal ini baru saja resmi mundur dari PSM Makassar pada 1 Oktober 2025, sehingga statusnya kini bebas transfer dan bisa langsung bernegosiasi dengan klub manapun. Bersama PSM, Tavares punya rekam jejak mentereng dengan keberhasilannya membawa Juku Eja menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Tak heran jika namanya langsung jadi incaran klub-klub besar, termasuk Persebaya. Kabar terbaru menyebutkan, manajemen Bajul Ijo sudah melakukan 2 kali pertemuan online dengan Tavares, sebagaimana dilaporkan oleh akun Emosi Jiwa Kucom. Namun, Persebaya harus bergerak cepat karena sang pelatih juga dikaitkan dengan 2 klub lain di Super League 2025-2026, yakni Persis Solo dan Dewa United. Bernardo Tavares jelas menjadi opsi realistis sekaligus berkelas bagi Persebaya Surabaya. 2. Kim Do-hun, Korea Selatan. Kandidat kedua yang bisa dipertimbangkan Persebaya Surabaya untuk menggantikan Edu Perez adalah Kim Do-hun, pelatih asal Korea Selatan yang dikenal sebagai sahabat dari ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sosok berpengalaman ini bukan nama sembarangan di Asia. Kim Do-hun telah menorehkan 4 gelar bergengsi di 2 negara berbeda, Korea Selatan dan Singapura, bersama Ulsan Hyundai dan Lion City Sailors. Catatan prestasinya itu membuktikan bahwa ia mampu membawa tim tampil kompetitif, baik di level domestik maupun internasional. Saat ini, Kim Do-hun berstatus tanpa klub, sehingga peluang Persebaya untuk menjalin komunikasi dengannya terbuka sangat lebar. Dengan tawaran kontrak dan nilai gaji yang menarik, bukan tidak mungkin Bajul Ijo bisa mengamankan tanda tangannya. Sebagai tambahan, Kim Do-hun pernah menjadi asisten pelatih Timnas U20 Korea Selatan pada 2014 dan sempat bekerja sama dengan Shin Tae-yong. 3. Joel Corneli, Brasil. Kandidat ketiga yang bisa dipertimbangkan Persebaya Surabaya adalah Joel Corneli, pelatih asal Brasil yang sebelumnya sempat menangani Arema FC. Sosok satu ini dikenal memiliki gaya melatih yang disiplin dan menekankan keseimbangan antara pertahanan dan serangan cepat. Selama menukangi Arema FC, Corneli mencatatkan performa cukup solid dengan 10 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan kemampuannya dalam membentuk tim yang kompetitif meskipun menghadapi tekanan besar dari supporter dan ekspektasi tinggi klub. Namun, langkah Persebaya untuk mendatangkannya tidak akan mudah. Saat ini, Joel Corneli masih berstatus sebagai pelatih kepala di salah satu klub sepak bola wanita. Meski begitu, dengan pendekatan dan tawaran menarik, peluang untuk merekrut pelatih asal Brasil ini tetap terbuka. Corneli bisa menjadi pilihan menarik untuk membawa warna baru di permainan Bajul Ijo. 4. Thomas Doll, Jerman. Kandidat keempat yang layak dipertimbangkan Persebaya Surabaya adalah Thomas Doll, pelatih asal Jerman yang pernah menukangi Persija Jakarta dan juga klub besar Bundesliga, Borussia Dortmund. Pengalaman dan reputasi internasionalnya tentu menjadi nilai tambah besar bagi Bajul Ijo jika ingin membangun tim yang lebih kompetitif. Thomas Doll resmi berpisah dengan Persija pada 11 Juni 2024, sehingga statusnya saat ini bebas dari kontrak klub manapun. Kondisi itu membuat Persebaya tidak perlu mengeluarkan biaya transfer besar untuk mendatangkannya. Namun, ada catatan penting. Doll dikenal sebagai pelatih dengan standar tinggi dan gaya kerja yang tegas, termasuk dalam hal rekrutmen pemain.
Persebaya harus menyiapkan anggaran yang tidak kecil, sebab Thomas Doll kerap meminta pemain asing berlabel bintang untuk memperkuat skuadnya. Meski begitu, bila manajemen siap berinvestasi, Doll bisa jadi pilihan ideal untuk mengangkat prestasi bajul ijo ke level berikutnya. 5. Sergio Farias, Brasil. Kandidat kelima datang dari Brasil, yakni Sergio Farias, mantan pelatih Persija Jakarta yang juga memiliki pengalaman panjang melatih di berbagai klub besar Asia. Meski masa kerjanya di Persija berlangsung singkat, Farias sudah cukup memahami karakter dan atmosfer sepak bola Indonesia, sebuah keuntungan tersendiri bagi Persebaya Surabaya jika ingin mendatangkannya. Sepanjang karirnya, Farias pernah menukangi tim-tim ternama seperti Pohang Steelers, Al Ahly, Alwas, Subhanburi FC, hingga Al Hilal. Rekam jejaknya yang syarat pengalaman internasional menjadi modal kuat bagi seorang pelatih yang ingin membawa tim tampil lebih kompetitif. Selain itu, ia juga pernah memimpin timnas U17 Brasil pada tahun 2001-2002, yang menegaskan kredibilitasnya dalam membina talenta muda. Saat ini, Farias tengah menganggur setelah berpisah dengan klub Kuwait, Kazma SC, sehingga Persebaya bisa mendatangkannya dengan status bebas transfer. 6. Park Hang-seo, Korea Selatan. Kandidat ke-6 yang bisa menjadi pertimbangan Persebaya Surabaya adalah Park Hang-seo, pelatih asal Korea Selatan yang pernah sukses besar bersama timnas Vietnam. Namanya sempat dikaitkan dengan bajul ijo beberapa waktu lalu sebagai calon pengganti Robert Alberts, namun saat itu negosiasi urung terjadi karena Park memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Kini, Park Hang-seo masih berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan timnas Vietnam. Meski begitu, ia tetap aktif di dunia sepak bola, menjabat sebagai konsultan klub Bak Ninh hingga 31 Januari 2029, dan bahkan kini juga memegang posisi penting sebagai wakil presiden Korea Selatan sejak April 2025. Dengan pengalaman internasional yang luar biasa, kepemimpinan kuat, serta kemampuan membangun mental juara, Park Hang-seo bisa menjadi pilihan ideal bagi Persebaya jika ingin mengubah arah tim dan menghadirkan disiplin khas sepak bola Korea Selatan di Liga 1. 7. Alfredo Vera, Argentina. Kandidat terakhir yang layak dipertimbangkan adalah Alfredo Vera, pelatih asal Argentina yang tak asing bagi publik Surabaya. Sosok satu ini pernah menorehkan sejarah manis bersama Persebaya Surabaya pada tahun 2017. Ketika berhasil membawa bajul ijo menjuarai Liga 2 dan promosi ke Liga 1 2018. Meski baru saja didepak oleh Madura United, Alfredo Vera kini berstatus bebas kontrak dan siap menerima tantangan baru. Pengalamannya melatih di Indonesia membuatnya sangat memahami karakter pemain lokal, atmosfer kompetisi, serta tekanan besar dari supporter seperti bonek. Bagi banyak penggemar, nama Alfredo Vera selalu memiliki tempat spesial karena jasanya membangkitkan Persebaya dari masa sulit. Jika manajemen ingin mengembalikan semangat dan identitas bajul ijo seperti dulu, mendatangkan kembali Alfredo Vera bisa menjadi keputusan emosional sekaligus strategis. Itulah 7 nama pelatih berlabel Grade A yang berpotensi menggantikan Edu Perez di kursi panas Persebaya Surabaya. Daftar ini memperlihatkan betapa banyaknya opsi menarik yang bisa dipertimbangkan manajemen bajul ijo, mulai dari pelatih lokal yang sudah memahami atmosfer sepak bola Indonesia, hingga nama-nama asing dengan pengalaman internasional yang mentereng. Setiap kandidat tentu memiliki karakter dan filosofi berbeda. Bernardo Tavares menawarkan kedisiplinan dan pengalaman juara di Liga 1, Kim Do-hoon membawa sentuhan taktik modern ala Korea, sementara Joel Corneli dikenal dengan pendekatan kerja keras dan gaya sepak bola pragmatis. Di sisi lain, Thomas Doll punya pengalaman besar di Eropa, sedangkan Sergio Farias menawarkan fleksibilitas serta pemahaman mendalam terhadap kultur sepak bola Asia. Tak ketinggalan, Park Hang-seo menjadi sosok yang disegani di level internasional berkat keberhasilannya mengangkat prestasi Vietnam di pentas Asia, dan Alfredo Vera membawa sisi emosional yang kuat bagi bonek karena pernah membawa Persebaya kembali ke kasta tertinggi pada 2018. Dari 7 nama itu, semuanya memiliki peluang masing-masing, tergantung pada arah dan ambisi manajemen Persebaya ke depan. Apakah ingin membangun tim dengan gaya sepak bola modern dan disiplin khas Asia? Atau ingin mengembalikan semangat lama dengan pelatih yang punya ikatan emosional dengan klub? Semua bergantung pada keputusan besar yang akan segera diambil. Yang jelas, desakan dari supporter agar Persebaya segera berbenah semakin keras terdengar. Performa yang belum konsisten dan posisi di papan tengah membuat perubahan tampak tak terhindarkan. Manajemen tentu tak ingin momentum ini berlalu begitu saja, apalagi dengan tekanan besar untuk membawa bajul ijo kembali bersaing di papan atas Liga 1. Akan sangat menarik untuk menunggu siapa sosok yang akhirnya dipercaya menggantikan Edu Perez. Apakah nama baru yang membawa semangat segar, atau wajah lama yang sudah akrab dengan bonek? Satu hal pasti,
Siapapun yang terpilih nanti akan memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kejayaan Persebaya Surabaya di kancah sepak bola Indonesia.